Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Imam Muhammad At-Tamimi, "War-Rabbu huwal ma'budu." Wad-dalilu qawluhu ta'ala, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الإمام الأسيمين رحمه الله تعالى: يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل. Allah Subhanahu wa taala, penulis buku ini memberikan isyarat kepada firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf tentang makna Rabb. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda, zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Fi sittati ayyamin, dalam waktu 6 masa. Summa stawa 'alal arsy, kemudian Allah itu beristiwa di atas. Yughsil lailan nahara, dialah yang menutup dengan malam waktu siang. Yadlubuhu hasisa. Apa ya kawan? Apa yang berbuah sisa? Meliputi dengan cepat. Wasyamsa, dan dialah yang telah menciptakan matahari. Wal qamara, dan dia pula yang menciptakan bulan. Wan nujuma musakhkharatin bi amri, dan bintang-bintang yang beredar tunduk kepada perintahnya. Ala, ketahuilah, lahul khalq, hak Allah lah hak penciptaan. Wal amru, dan hak memerintahkan. Tabarakallahu, maha barakah Allah itu Rabbul alamin, dia adalah Rabb yang menguasai alam semesta ini. Farrabb, maka arti Rabb dalam ayat ini huwal ma'budu, dia adalah zat yang patut untuk diibadahi. Ai huwal ladzi yastahiqqu ay yu'bad, dialah zat yang pantas untuk disembah. Kenapa pantas disembah? Karena dia menciptakan alam. Yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, yang menyelimutkan malam atas siang, siang atas malam. Dialah Allah, dialah yang patut dan berhak disembah. Au huwal ladzi yu'badu li istihqaqi lil ibadah, atau dialah Allah yang patut disembah karena memang dialah zat yang pantas untuk mendapatkan hak peribadatan. Walaisal ma'na anna kullaman ubida fa huwa rabb. Jadi bukan maknanya setiap yang disembah bisa disebut Rabb, tidak mesti. Karena orang ada yang menyembah patung, tapi nggak boleh disebut Rabb karena patung nggak bisa berbuat apa-apa. Paham?
Fal alihah allati tu'badu min dunillah, maka sesembahan-sesembahan yang jumlahnya banyak disembah oleh manusia padahal dia bukan Allah Ta'ala. Wattakhidha ubaduha arbaban min dunillah laisat arbaban, di mana orang-orang yang mengibadainya menjadikan dia sebagai sesembahan selain Allah, itu hakikatnya bukan Rabb. Enggak pantas disebut dengan apa? Rabb. Kenapa? Karena Rabb itu Al-Khaliq, yang bisa mencipta. Apakah patung bisa mencipta? La. Apakah jin bisa mencipta? La. Manusia? La. Kullu siwallahi ta'ala fahuwal makhluk wallahul khaliq. Selain Allah dia hanya makhluk, Allah lah yang disebut dengan fahuwar Rabb, maka dia pantas disebut dengan apa? Rabb. Al-Malik, dialah raja. Al-Mudabbir, yang mengatur li jami'il umur, seluruh urusan yang ada. Wad dalilu, dan dalilnya ay ad-dalilu ala anna rabbahu wal mustahiqqu lil ibadah, yaitu dalil yang membuktikan yang boleh disebut Rabb itu adalah zat yang patut disembah. Saya ulangi, dalil yang menunjukkan bahwa Rabb itu adalah zat yang patut disembah. Selain ini enggak patut disembah. Dibuktikan dalam surah Al-Baqarah yang kita baca, surah apa? Al-Baqarah ayat berapa? 21 sampai 22. Ini dalil untuk menunjukkan yang patut disembah itu Rabb. Yang punya sifat Rabb seperti ini cuman Allah, yang lainnya enggak. Sehingga ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, an-nida muwajjahun li jami'in nas, seruan ini ditujukan kepada semua makhluk yang disebut manusia. Kita manusia bukan, kawan? Min bani Adam, bagian dari keturunan anaknya Adam. Ikhwan, kalau Allah memanggil dengan panggilan ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti ayat yang jatuh sesudahnya perkara penting. Jadi kita harus memperhatikan dengan baik, mencermati dengan teliti, mentadaburinya dengan sungguh-sungguh. Karena pasti ayat yang jatuh sesudahnya itu perkara yang sangat penting. Nah, amarahumullahu azza wa jalla ayya'buduhu. Di ayat ini Allah seru semua manusia, lalu Allah perintahkan mereka supaya hanya menyembah Allah wahdah saja. Supaya mereka hanya menyembah Allah saja. La syarika lahu, karena tidak ada sekutu bagi Allah. Allah itu tidak butuh dengan sekutu. Allah tidak butuh pembantu. Seandainya seluruh malaikat tidak membantu Allah, itu enggak mengurangi kemuliaannya. Seluruh manusia membangkang kepada Allah, tidak mengurangi kemuliaannya. Allah enggak butuh dengan alam semesta. Alam semesta yang butuh kepada Allah azza wa jalla. Fala yaj'alu lahu andada, maka sebab itu janganlah manusia itu mereka menjadikan buat Allah tandingan. Andadan artinya tandingan-tandingan. Karena tandingan itu enggak mungkin bisa mengalahkan Allah. Wa yubayyinu annahu innamastahaqqal ibadah liqauni huwal khaliq, dan lalu Allah menjelaskan pada surat ini, pada ayat ini, sesungguhnya yang patut diibadahi itu kondisinya disebut dengan Khaliq. Al-Khaliqu wahda la syarikalah, Khaliq yang tidak ada sekutunya cuma Allah. Waliyahillah. Kalau selain Allah, manusia dia menciptakan kursi, banyak tukang bikin kursi, enggak cuma satu. Sahih? Manusia mereka membuat mobil, banyak insinyur mobil banyak, tapi siapa yang bisa bikin langit? Siapa ya kawan? Allah wahdah. Allah yang Maha Esa saja. Al-Khaliqul wahdah, dia satu-satunya dia yang bisa mencipta, yang bisa menciptakan angin. Kalau ada orang berkata, "Oh tidak Ustaz, fulan bisa menciptakan kipas angin." Itu kipas, bukan apa? Angin. Angin yang menciptakan siapa?
Allah. Ya itu yang harus disembah, yang patut diibadahi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian, alladzi khalaqakum. Rabb itu yang menciptakan kalian. Qaulu alladzi khalaqakum, lafaz kalimat yang berbunyi zat yang menciptakan kalian, hadhi sifatun kasyifatun tu'allilu ma sabaqa ay u'budu li'annahu rabbukum alladzi khalaqakum. Rabbukum alladzi khalaqakum. Ini merupakan sifat yang Allah katakan alladzi khalaqakum, ini sifat untuk menyingkap bukti dialah yang patut disembah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Oh alladzi khalaqakum", ini loh zat yang patut disembah itu, zat yang ciptakan kalian, yang menjadikan kalian. Sembah dia karena dialah Rabb kalian, dialah pencipta kalian. Famin ajli kauni Rabb al-Khaliq kana zaman alaikum an ta'budu, karena kondisinya dialah yang menciptakanmu, berarti lazim bagimu, wajib atasmu hanya menyembah dia saja. Allah itu marah, kita hamba Allah cemburu kalau ada orang menyembah selain Allah. Cemburu ya alhamdulillah. Enggak boleh kita enggak cemburu. Cemburu yang dimaksud di sini kita murka, kita benci, kita marah dengan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walihada naqulu yalzimu kullu man aqarra bi rububiyyatillahi ta'ala ayya'budahu wahdah. Dari sini kita katakan kalau begitu sudah menjadi satu konsekuensi, orang yang mengakui Allah sebagai Rabb-nya, konsekuensinya dia hanya menyembah Allah. Orang yang mengakui Allah adalah Rabb-nya, konsekuensinya dia harus menyembah Allah saja. Karena ketika dia mengakui Allah itu Rabb-nya, kan dia ngaku Allah menciptanya, Allah memberinya rezeki, Allah menghidupkannya, Allah mengatur keadaannya. Konsekuensinya ya dia sembah Allah saja. Wa illa kana mutanaqidun. Kalau enggak berarti pengakuannya itu dusta, bertentangan dengan yang kenyataannya. Jika ada mengatakan Rabb siapa? Allah, tapi yang dia sembah salib. Ya, ini bertentangan. Memangnya salib bisa menciptakan dirinya? Tidak. Fahim? Rabbmu siapa? Allah, yang dia sembah Isa. Isa saja diciptakan, dia tidak apa? Menciptakan. Wadah. Ketika orang berkata siapa yang menciptakanmu? Sang Hyang Khalik, Sang Khalik maksudnya, Sang Maha Esa, atau kita bahasa Arabnya Al-Khaliq. Tapi ternyata yang disembah patung. Ini tanakut. Orang kayak begini nggak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, mutanaqid dan bertentangan. Nah maka nggak mungkin orang yang kayak begitu disebut dengan muslim, nggak mungkin. Orang itu disebut dengan apa? Musyrik, kafir. Ya atau tidak ya? Tentu kalau dengar kafir itu kayaknya gimana gitu kan ya. Kadang kan memang orang selain orang Islam namanya apa? Ya kafir kan gitu. Allah kemudian mengatakan walladzi min qablikum la'allakum tattaqun, dan dialah yang menciptakan orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian itu apa? Bertakwa. Ai min ajli an tahsilu ala taqwa, wa taqwa hiya ittikhadu wiqaya min adabillahi azza wa jalla bi tibai awamiri wa jinabu nawahi. Maka hasilnya orang yang menyembah kepada Allah itu bertakwa. Takwa itu sebuah sikap menjaga diri dari siksa Allah azza wa jalla. Caranya mengikuti perintah, menjauhi, itu namanya takwa. Ulang. Antum, apa takwa? Antum, akhi, antum berlindung dari bukan dari Allah Ta'ala, dari azab Allah Ta'ala. Terus iya, itu takwa. Jadi takwa itu memelihara diri dari siksanya Allah Ta'ala dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhi apa? Itu buah orang yang bertauhid.
Jika ada orang dikatakan dia bertakwa, tapi dia nyembah kuburan, itu bukan bertakwa. Karena menyembah kubur tidak menyelamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ya ikhwanillah? Apa takwa itu, akhi? Ya. Ahsan. Ulang ya akhi, Abu Dafar. Apa takwa? Baik, antum akhir Raden mana? Di belakang. Fadhal. Berlindung dari azab Allah Taala dan menjauhi larangan. Ahsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian. Apa yang diciptakan untuk kalian? Bumi dalam keadaan bagaimana? Firasya. Apa firasya? Terhampar datar. Qala al-Imam Al-Utsaimin ay ja'ala firasan yai mihada. Dinamakan firasan itu mihadan, terbentang, terhampar. Nastamta fiha min ghairi masyaqqah, di mana engkau bisa menikmati dunia atau menikmati bumi itu, memanfaatkan bumi itu dengan tanpa kesulitan. Coba kalau bumi ini semuanya gunung, sulit. Tapi dijadikan bumi ini apa? Terhampar. Sehingga antum bisa menaklukkan bumi itu dengan izin Allah Ta'ala. Antum gali, antum bajak, antum tanam padi. Wala ta'iba, dan engkau tidak terlalu lelah ketika bumi ini terhampar. Kama yanamul insanu ala firasi, mudahnya engkau berada di muka bumi itu seperti engkau tidur di atas tempat tidurmu. Tempat tidur itu bagaimana, kawan? Datar. Kalau antum tidur di tempat yang bergelombang, nyaman tidak? Ini hikmah Allah ciptakan bumi itu apa? Datar. Walaupun kadang-kadang ada yang mendaki, tetapi bagaimanapun bentuknya bumi itu yang seolah mendaki, tetap terasa bagi seorang mukmin bagaimana? Datar. Antum naik gunung, di puncak gunung terasa datar atau enggak? Coba saya mau tanya sama antum, antum kan lihat nih gunung menjulang. Setelah antum sampai di puncak gunung, kelihatan datar enggak gunungnya? Faham enggak tuh antum dengan pertanyaan saya ini, ikhwan billah? Faham? Antum melihat lautan. Lautan itu ketika antum melihat dia seperti bulat. Kalau antum di atas lautan, lautannya terasa datar atau tidak? Datar. Begitu bumi diciptakan oleh Allah Ta'ala. Mihada itu artinya terasa datar. Tidak seperti lautan yang bergelombang-gelombang. Walaupun lautan itu datar, tapi dia bergelombang. Kalau bumi tidak. Kalau bumi antum berdiri di atas gelombangnya bumi, buminya nggak bergerak. Itu namanya firasa mihada. Ngerti? Kalau antum seperti di laut, antum berdiri di laut, maka bergelombang. Allah ciptakan bumi seperti itu. Dan yang bisa menciptakan itu cuma Allah Ta'ala. Manusia nggak bisa. Fahim tuh? Was-samaa'a binaa'a, dan dialah yang menciptakan langit dalam keadaan binaa'a. Apa binaa'a? Apa? Bina ini bangunan yang terletak di atas. Yakni ai fauqana, letaknya di atas kita langit itu. Coba pikirkan baik-baik. Ternyata enggak punya tiang. Li'annal bana yasiru fawqas sama bina li ahlil ardi. Dinamakan dengan bina karena bangunan itu letaknya di atas sebagai naungan, seperti langit menjadi naungan bagi penduduk apa? Bumi. Ya saqaf. Subhanallah, mahfud, terjaga, enggak runtuh. An-Nasa'i, sudah tiangnya berapa ya, Pak? Tiangnya berapa tadinya? 2. Ditambahin pakai apa ini? Besi. Kalau enggak bagaimana dia, Pak? Runtuh. Soalnya coba langit. Ini kan buatan manusia. Dhaif seperti penciptanya. Penciptanya yang bikin tiang-tiang ini kan manusia. Manusianya dhaif, maka bangunannya juga apa? Dhaif. Ya, untuk melihat gedung yang tinggi di Dubai. Iya, yang bangunannya mereng, orang takjub, itu tetap dhaif. Karena penciptanya apa? Atau yang membuatnya apa? Coba lihat langit.
Kalau orang kagum dengan gedung Dubai itu belum ada apa-apanya ya ikhwan. Cobalah pikirkan bagaimana Allah membangun langit 7 lapis lengkap dengan hiasannya, bintangnya, bulannya. Antum coba lihat nih, apa namanya, An-Nasai, digantungi misalnya lampu seberat matahari, gimana kira-kira? Ya hancur. Langit kan enggak. Itu pasti yang menciptakannya zat yang maha agung. Allah katakan dalam surah Al-Anbiya, wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami telah menjadikan langit sebagai atap yang terjaga, enggak runtuh. Sedangkan mereka orang kafir dari tanda-tanda kekuasaan kami, mereka berpaling. Sudah tahu yang menciptakan langit itu Allah, bulan juga Allah, yang disembah bulan. Sudah tahu yang menciptakan matahari itu Allah, yang disembah matahari. Sudah tahu laut itu yang menciptakan Allah, isinya juga yang menciptakan Allah. Mereka malah menyembah penghuni lautan. Itu namanya mu'ridun wa hum an ayati mu'ridun. Mereka terhadap tanda-tanda kekuasaannya Allah, mereka itu berpaling. Wa hum an ayatiha mu'ridun. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan kami turunkan dari langit itu air, yakni air hujan. Coba antum ikhwan, berpikirlah sedikit. Antum lewat di sebuah gedung, tiba-tiba ada air jatuh mengenai antum. Antum pasti berpikir ada yang nyiram. Iya atau tidak? Ini antum lewat di antara gedung-gedung, tiba-tiba antum berbasah, pasti antum akan ini nyiram nih si bulan ini. Antum cari tahu siapa itu. Cobalah sekali-kali kita berpikir, ini nggak ada gedung, nggak ada apa ya kawan. Antum di basah jauhnya digerojok air gitu loh. Tadi baru hujan loh. Apa yang antum pikirkan tentang hujan coba? Coba jujur ya kawan. Apa yang antum pikirkan tentang hujan? Mungkin antum berkata hujan lagi. Gitu. Musibah ikhwanillah. Nah kalau begitu, tapi cobalah berpikir, sedemikian sayangnya zat yang dinamakan dengan Allah Ta'ala itu, zat yang disebut Allah Ta'ala itu, betapa sayangnya kepadanya, dia turunkan hujan dengan tanda-tanda. Diberitahu dulu ada awan, sedikit angin lembab, tiba-tiba turun hujan, kecil langsung besar. Kan begitu ya Allah? Itu semua kan tanda kekuasaan Allah. Pasti yang menciptakannya adalah Rabb yang Maha Agung. Apa sih yang dimaksud dengan ma'an? Ai anzala minal uluwi minas sahabi ma'an tahuran. Dialah Allah yang telah menurunkan dari tempat yang tinggi, dari awan, air yang jatuh dalam keadaan suci dan mensucikan. Kama qala ta'ala, lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Coba terjemahkan ikhwan. Ayo baca terjemahnya. Sebagiannya menjadikan minuman untuk kamu, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhannya kamu mengembalakan ternakmu. Ya, coba lihat kata Allah, lakum, untukmu, minhu, dari air hujan itu, syarabun, minum. Wa minhu, dan dari air hujan itu, syajarun, untuk pohon-pohonan. Fi tusimun, yang kalian menyemaikan tanaman atau kalian menanamnya. Nah, atau kalian mengembalakannya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, hujan itu Masya Allah gak ada mudaratnya, manfaat, suci dan dikatakan oleh Allah ma'an, air. Ketika Allah mulai murka, Allah ganti air itu dengan apa? Es. Itu udah mulai musibah. Saya melihat di sebuah video YouTube itu, di Eropa itu sempat hujan batu es, lamanya 15 menit, itu hancur semua. Kondisi rumah-rumah, pohon-pohon, mobil-mobil hancur semuanya. Kita bersyukur diturunkan apa? Airnya tidak najis lagi. Airnya suci dan mensucikan. Mestinya kita berpikir, itu Allah turunkan sebagai bentuk bukti kita mestinya patut menyembah Allah.
Alaysa kadzalik? Coba nanti pikirkan di hari kiamat, air laut mendidih. Sahih? Hujannya hujan batu. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Buminya tidak lagi mihada, bumi yang diinjak itu bergetar, bergoyang, ditenggelamkan orang-orang yang akan ditenggelamkan oleh Allah taala. Faham ya fahillah? Jadi, mestinya kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu semua dan itu buat kita, maka patutlah kita hanya menyembah Allah. Lalu Allah mengatakan pada ayat yang pada kelanjutan ayatnya, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu Allah keluarkan dengan sebab air hujan tadi buah-buahan sebagai bentuk rezeki untuk kalian. Berarti hujan itu membawa kebaikan. Benar ya kawan. Imam Ibnu Rajab mengatakan, lihat di musim hujan itu semua subur dengan izin Allah. Semua subur. Ini nasihat. Antum, kita kalau musim hujan itu kondisi kita subur. Paham yang saya maksud? Maka semaikan kesuburan itu pada ladang yang tepat. Maka kalau antum menikah musim hujan, antum bersyukur ya kan? Itu dari kondisi subur. Yang belum menikah nggak akan paham. Maka ini nasihat buat antum, buat saya semuanya. Ketika musim hujan ini memang begitu, waktunya untuk menyemai. Bukan hanya tanaman ya kawan, manusia juga seperti itu. Kan Allah mengumpamakan wanita itu dengan ladang. Coba antum baca firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang menyebutkan nisa'ukum harsul lakum. Istri kalian ibarat ladang bagi kalian. Nggak paham kayaknya. Ya begitulah ya. Nah, kafilah rahimanillah. Ketika Allah Subhanahu kemudian dengan sebab itu kami jadikan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Apa maksudnya? Kata beliau, ai ata'an lakum, sebagai bentuk pemberian untuk kalian. Dalam ayat yang lainnya, mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai bentuk mata kenikmatan untuk kalian dan untuk binatang ternak kalian. Nah, Allah tumbuhkan sebagai bentuk rezeki, buah-buahnya tumbuh, tanamannya juga subur. Lalu Allah mengatakan pada ayat yang berikutnya, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu menjadikan untuk Allah apa? Tandingan atau sekutu. Ai la taj'alu lihadzal ladzi khalaqakum, yaitu jangan kamu jadikan untuk zat yang telah menciptakanmu dan apa-apa yang tadi telah disebutkan tadi, wa khalaqal ladzina min qablikum, dan menciptakan orang sebelum kamu, wa ja'alakumul arda firasha, menjadikan bagimu bumi ini terbentang, wa samaa binaa, langit sebagai atap, wa anzalalakum minas samai ma'an, lalu dia turunkan kepadamu air dari langit, fa akhraja bihi minas samarat, dengan sebab itu keluarlah buah-buahan rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. La taj'alu lahu andada, enggak pantas, jangan jadikan untuk zat yang seperti ini apa? Tandingan. Jangan. Ta'budunaha kama ta'budunallah, yang kamu sembah tandingan itu seperti kamu sembah Allah. Jangan. Au tuhibbunaha kama tuhibbunallah, kamu cintai sesembahan-sesembahan itu seperti kau cintai Allah taala. Jangan. Fa inna dzalika ghairu laik, semua itu selain Allah tidak layak. Ghairu laik, tidak layak. Bikum, untuk kalian, la aqlan wala syara, enggak pantas buat kalian secara akal sehat maupun secara ilmu syar'i. Secara akal sehat di sini akalnya, secara akal sehat dan secara ilmu syar'i. Enggak pantas. Secara akal kan kita mengerti kalau ada orang yang memelihara, memberikan dia nafkah, tiba-tiba orang yang sudah dewasa, ya mungkin dia mengabdinya kepada tetangganya, pasti kepada siapa? Begitu secara akal. Nah, kita ini Allah yang menjaga kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Artinya ai ta'lamun annahu la niddalu, kamu itu tahu Allah enggak punya tandingan. Enggak pantas untuk Allah tandingan. Wa annahu biyadil khalq wa rizq, biyadil khalq wa rizq, karena sesungguhnya di tangan Allah lah hak untuk menciptakan dan menurunkan rezeki. Wa tadbir, mengatur alam semesta. Fala taj'alu lahu syarikan fil ibadah, kalau kamu tahu yang kayak begitu itu, jadi jangan lagi kamu jadikan untuk Allah sekutu dalam ibadah kepada Allah.
Ini pelajaran besar ya kawan yang harus kita sampaikan kepada anak dan istri kita. Diulang-ulang. Bapak-bapak, anak-anaknya itu coba dibawa duduk di satu kesempatan, ajarkan tanda kuasa Allah. Nah, siapa menciptakan langit, siapa menciptakan matahari, bulan, semuanya lo katakan. Kalau begitu siapa yang pantas disembah? Ulang-ulang itu untuk anak kita. Kita hidup di zaman di mana kekafiran diulang-ulang di depan anak kita. Kerusakan ditontonkan berulang-ulang di depan anak kita. Kalau kita nggak mengulang-ulang lafaz ini atau nasihat ini, kita khawatir anak-anak itu sedikit demi sedikit keimanannya berkurang. A'udzubillahi, diulang-ulang. Jangan bosan mengucapkan ya bunayya la tusyrik billah. Diulang-ulang, dibacakan ayat ini. Bapak-bapak, Al-Quran itu dibacakan, bermanfaat bagi yang membaca, bermanfaat pula bagi yang dibacakan. Coba dibacakan. Surat Luqman ini dibacakan di depan anaknya. Anaknya suruh baca, bapak baca, istrinya baca, itu ibunya baca. Besok diulang lagi, supaya hafalannya, supaya ayat itu menancap dalam dadanya. Kalau ayat ini menancap dalam dadanya, manfaat insya Allah. Sekarang belum, Pak. Mungkin anak-anak masih mengucapkan ya bunayya la tusyrik billah, sekedar dia hafal. Nanti sedikit dia dewasa, kemudian dia benar-benar tumbuh dewasa. Itu bermanfaat buat dia. Anak-anak yang pada hari ini tidak tahu bagaimana menyembah Allah, bagaimana mengabdi kepada Allah, bagaimana beramal soleh sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, karena semasa kecilnya tidak dibacakan hal yang begini oleh orang tuanya. Alias kata ini, orang yang sibuk dengan uang, sibuk dengan dinar dan dirham, ya tumbuh anaknya yang dia tahu dinar dan dirham. Ini penting. Yang tadi di awal-awal pembahasan ini, beliau mengatakan arsadakallah, semoga Allah memberikan kamu petunjuk ke jalan yang lurus. Karena memang mencari jalan yang lurus ini bukan perkara yang ringan. Oke? Jadi belajar usul salasa bukan sekadar membaca kemudian dilihat selesai, enggak. Antum cermati lalu praktekkan dalam kehidupan kita. Setelah ini insyaallah ya, antum bacakan kepada anak-anak antum, keluarga antum. Ya, sudah masuk waktu Isya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.